Ya, bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini. Amin ila an qala. Ini aja. Ini ada bayi yang ikut ngaji. Kita sampai ya faslun wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'atain. Hendaknya bagi seorang murid untuk selalu mendawamkan wudu. Agar apa? Agar selalu dalam kondisi suci, thaharah. Setiap kali berhadas, segera mengambil wudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Wa in kana muta'ahhilan wa ata ahlahu falyubadir bil ihtisal minal jannabati fil waqti. Kalau seorang yang sudah berkeluarga, kemudian dia mendatangi istrinya, melakukan ibadah pada suami istri itu, segera setelah menuntaskan hajatnya, itu mandi besar, mandi junub, ketika itu juga. Wala yamkuth junuban, dan tidaklah dia berdiam diri, maksudnya segera melakukan mandi junub. Wa yasta'inu ala dawami taharati bi qillatil akli. Dan hendaknya seorang murid dalam tujuannya selalu menjaga kondisinya dalam taharah itu untuk mengatur, memanage makannya agar tidak terlalu banyak makan. Motifnya seorang murid, motifnya seorang salik dibandingkan dengan kita-kita ini yang kebanyakan orang ya, yang berdiet itu berbeda. Orang yang diet jelas tujuannya macam-macam. Ada yang agar tubuhnya sehat, agar tubuhnya langsing, katakanlah seperti itu ya, memiliki berat badan yang ideal. Tapi bagi seorang murid, menjaga makannya, mengatur volume makannya, itu agar supaya dia dalam kondisi toharoh terus. Karena kalau makannya nggak karu-karuan, sering kentut-kentut, sering ke belakang, jadi menjadi menjadi beban bagi dia gitu. Karena sering ke fa innal ladzi yukthirul akla yaqa'u lahul hadatsu katsiran. Karena mereka yang banyak makan, sebagian besar, kebanyakan itu mudah mendapati dirinya berhadas, hadas kecil ya, kentut ke belakang, buang air besar, fatashuku alaihil mudawamatu ala toharati, maka dia kesulitan untuk mendawamkan dirinya dalam kondisi toharoh. Wa fi qillatil akli aidan ma'unatun ala sahari wa huwa min akadi wadha'ifil iradah. Dan sedikitnya makan juga membantu seorang murid untuk bisa bangun malam.
Dan itu sangat membantu sekali. Ya. Jadi perkara makan nih harus dijaga, diatur agar selalu dalam kondisi suci, toharoh. Walladhi yanbaghi lil muridi alla ya'kula illa an faqatin. Dan tidaklah seorang murid melakukan kegiatan makan ya, kecuali memang dia sudah lapar. Wala yanama illa an qalaba, dan tidak tidur kecuali sudah ngantuk berat. Wala yatakallama illa fi hajah, tidak ngomong kecuali ada perlu. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah. Tidaklah berkumpul sama seorang, tidak ngerumpi, tidak nimbrung sama teman-teman ya, kecuali memang ada faedah, ada manfaatnya. Waman aktarol akla fasa qalbuhu wa saqulat jawarihuhu anil ibadah. Siapa orang yang banyak makannya dapat menyebabkan kerasnya qalbu dan beratnya badan untuk menunaikan ibadah. Nah, banyak makan, keras hati, malas ibadah. Nah, ini pelajaran penting untuk kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesadaran dan keyakinan dan keimanan. Wa kathratul akli tad'u ila kasratin naumi wal kalam. Banyak makan itu menarik seseorang untuk banyak tidur dan banyak omong. Wal muridu idza kasara naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Seorang murid yang terlalu banyak tidur dan terlalu banyak bicara itu kehendaknya, keinginannya itu hanya sebatas formalitas, hanya sebatas gambar tanpa nyawa. Ya hanya ngomong kosong lah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Mamal abnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Hasbu bni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasi." Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya keperluan makannya yang namanya manusia ini ya hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya aja. Yang penting untuk dia kayak bensin lah ya. Isi bensin itu kan jangan terlalu full tankinya. Kalau manusia ya, kalau kendaraan beda. Kalau manusia cukup dia bisa menegakkan usul bahu, tulang punggungnya ini. Kalaupun seandainya dia harus makan atau minum, maka perlu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga air, sepertiga untuk nafas. Jadi kesimpulan untuk bab yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memanage, mengatur pola makan kita semata-mata agar apa? Agar kita selalu dalam kondisi toharo. Nah. Singkat dari pagi ini ya. Apa? Singkat. Cuman 1 halaman setengah. Iya, 1 halaman. Oke, kita lanjut diskusi aja ya. Siap. Sudah, babnya udah selesai. Ada yang mau menambahkan, bertanya?